Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Irianti. Saya adalah salah satu dosen di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Palatehan. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen ya, pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan informasi umum dari mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan merupakan mata kuliah yang didapatkan mahasiswa S1 Kebidanan pada semester 5 yang memiliki bobot 6 SKS dan terdiri dari 3 SKS teori, 1 SKS seminar, dan 2 SKS praktikum. Berikutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan merupakan mata kuliah inti yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu mendiagnosis kehamilan, mengetahui komponen dalam antenatal care, memahami screening risiko maternal dan kesejahteraan janin, menganalisis kebutuhan nutrisi pada ibu hamil, mengetahui obat-obatan pada kehamilan, memahami manajemen asuhan pada kehamilan, menganalisis isu-isu kesetaraan gender selama kehamilan, dan yang terakhir adalah menganalisis kebutuhan konseling dan rujukan pada kasus kompleks dalam masa kehamilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar asuhan kehamilan, mahasiswa mampu mengidentifikasi kehamilan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada masa kehamilan, mahasiswa mampu menerapkan kehamilan dan persalinan sehat dan aman, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan kehamilan pada kasus kompleks. Berikut ini bahan kajian atau materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa, antara lain perubahan fisik dan psikologis pada kehamilan, konsep dasar asuhan kehamilan, tanda-tanda kehamilan, manajemen pada kehamilan, pemeriksaan pada kehamilan, etik dan kewenangan pada antenatal care, komponen pada antenatal care, nutrisi dan obat-obatan pada kehamilan, birth plan atau persiapan dan perencanaan persalinan, persiapan menjadi orang tua, manajemen ketidaknyamanan pada kehamilan, manajemen screening risiko maternal dan kesejahteraan janin, isu gender pada kehamilan, manajemen ibu hamil yang tinggal di daerah endemik dan dengan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu interprofesionalisme education atau IPE dalam kehamilan. Sistem pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dilakukan secara sinkronos dengan bentuk pembelajaran mata kuliah antara lain kuliah, tutorial, dan seminar. Dan pada pembelajaran sinkronos pada materi praktikum dilakukan di laboratorium kebidanan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain diskusi kelompok, simulasi, project-based learning yang disesuaikan dengan bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan, dan hal ini
mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa sehingga kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai. Sebagai contoh, pada materi tanda-tanda kehamilan dan menghitung usia kehamilan digunakan metode studi kasus. Kemudian, pada materi praktikum menggunakan metode simulasi dan demonstrasi. Pada materi interprofesional dan education, pada kehamilan menggunakan metode project-based learning. Dan pada metode ini, mahasiswa akan belajar bagaimana caranya membentuk tim interprofesional, membuat strategi, dan melakukan implementasi strategi untuk menurunkan risiko ibu hamil di daerah endemik. Sedangkan perkuliahan secara asinkronos dilakukan menggunakan forum diskusi di Google Classroom. Hal ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah asuhan kehamilan dan penugasan baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Sistem penilaian mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yaitu 60% teori dan 40% praktikum. Hal ini sesuai dengan capaian lulusan pada level sarjana yang dituntut untuk mahasiswa lebih menguasai teori dibandingkan praktik. Penilaian teori didapatkan dari kuis interaktif sebanyak 5%, tutorial sebanyak 20% yang dinilai menggunakan rubrik keaktifan diskusi, penugasan 15% yang dinilai menggunakan rubrik penilaian laporan, UTS 20% dan UAS 40%. Nilai praktikum didapatkan dari ujian praktik dengan metode Objective Structured Clinical Examination atau OSCE yang dinilai menggunakan metode standar setting. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan untuk mahasiswa program studi sarjana dan pendidikan profesi bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kaletehan. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronos dalam bentuk pembelajaran case-based discussion. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita semua sehat ya pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di sini dan kembali mendapatkan ilmu yang baru ya di semester ini. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran hari ini, Ibu akan merefresh dulu nih di pertemuan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita kan belajar tentang perubahan fisik pada kehamilan ya, baik fisik maupun psikologis. Nah, apakah ada yang masih ingat perubahan fisik apa yang terjadi pada sistem pencernaan pada ibu hamil? Iya, silakan. Sehingga menyebabkan menurunnya tonus otot pada usus dan membuat otot usus mengalami relaksasi dan bergerak lebih lambat dan lebih banyak penyerapan cairan pada usus besar sehingga terjadi masalah konstipasi fesis. Ya, bagus sekali. Betul ya. Jadi salah satu perubahan fisik yang terjadi pada kehamilan terutama di sistem pencernaan adalah terjadinya peningkatan hormon progesteron itu akan menyebabkan tonus otot pada usus itu juga akan mengalami penurunan. Sehingga ketika sisa makanan masuk ke dalam usus, di situ dia akan berjalan lebih lambat. Ketika perjalanannya lambat, maka yang terjadi di usus besar itu adalah proses penyerapan cairan. Ketika lambat, maka proses penyerapan cairan itu akan terus berlangsung. Sehingga pada saat sudah sampai rektum,
fesesnya menjadi lebih keras atau yang kita sebut dengan konstipasi. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya, itu adalah salah dua dari perubahan fisik pada kehamilan. Ya, baik. Kita akan langsung masuk ke sesi yang pembelajaran atau topik ke hari ini. Kita akan mengidentifikasi kehamilan. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa lamanya kehamilan itu adalah 280 hari. Atau yang kita kenal biasa dengan 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dan ini dihitung dari haid pertama dari haid yang terakhir. Hari pertama dari haid yang terakhir. Nah, nanti kita akan juga belajar mengenai bagaimana cara menghitung usia kehamilan. Ya, ini adalah topik pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah ketika kita mau mengidentifikasi kehamilan, maka teman-teman semua ini harus tahu apa saja sih tanda-tanda dari kehamilan. Dan ini masih berhubungan dengan materi atau pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu tentang perubahan fisik. Ketika perubahan fisik terjadi pada ibu hamil, maka timbulnya adalah adanya atau munculnya tanda-tanda dari efek tersebut, ya, sehingga kita harus mengetahui apa saja tanda-tanda kehamilan. Ya, ada 3 tanda kehamilan, yaitu tanda presumtif, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Ya, kemudian nanti di akhir kita juga akan membahas mengenai menghitung HPL dan usia kehamilan. Nah, pembelajaran kita hari ini akan berbasis atau menggunakan metode case-based discussion. Jadi nanti Ibu akan memberikan kasus, 3 kasus, masing-masing 3 kelompok, ya, dan masing-masing kelompok itu akan mendapatkan kasus yang berbeda. Nanti Ibu minta kalian mendiskusikan kasus yang diberikan berdasarkan pertanyaan. Berikut adalah kasusnya. Ini adalah kasus yang pertama untuk kelompok 1, silahkan nanti dibaca. Kemudian ini adalah kasus yang kedua untuk kelompok 2, dan ini adalah kasus ketiga untuk kelompok 3. Nah, masing-masing kasus silahkan kalian diskusikan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan tanda-tanda presumtif untuk kelompok 1, tanda mungkin hamil untuk kelompok 2, dan tanda pasti hamil kelompok 3. Jadi dari kasus tersebut, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kehamilan ini. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tentang identifikasi dan analisis tanda-tanda yang termasuk pada tanda presumtif, tanda mungkin, dan tanda pasti berdasarkan masing-masing kasus yang sudah diberikan. Dan nanti yang terakhir adalah silakan dihitung berapa usia kehamilan dari kasus yang sudah diberikan. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, nanti Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara menghitung usia kehamilan. Oke, Ibu akan masuk dulu di rumusnya. Untuk menghitung usia kehamilan adalah, untuk menghitung usia kehamilan dihitung dari tanggal kunjungan dikurangin HPHT. Sebagai contoh, tanggal kunjungannya 11 bulan 2 tahun 2021, HPHT-nya adalah tanggal 20 dikurangin 8, bulan 8 tahun 2020. Oke, ini dikurangin. Ini hari, kita kurangin dengan hari. 11 dikurangin 20 berapa? Tidak bisa ya, berarti kita pinjam satu bulan untuk menambah hari. 1 bulan di bulan 2 ini berapa hari? 28. Artinya 28 ditambah dulu 11 sama dengan 39. 39 dikurangin 20? 19. Oke, ini kita dapat 19 hari. Sekarang 19 hari ini kita hitung dulu berdasarkan minggu. 19 hari itu berarti berapa minggu? 2 minggu 6 hari. 2 minggu 6 hari ya. Sekarang yang berikutnya adalah yang bulannya. Yang bulan tadi sudah dipinjam 1 ya. Berarti di sini adalah 1.
Sekarang 1, kan dia nggak bisa dikurangin 8. Sehingga kita harus pinjam 1 tahun dari 2021 menjadi 12. 12 bulan. Sekarang 12 bulan ditambah 1. Tambah 1 sama dengan? Oke, sekarang berarti 13 dikurangin 8 sama dengan 5. Ini adalah 5 bulan. Kemudian dikali 4 1/3. 4 1/3 ini merupakan rumus ya. Ini adalah rumus. Oke, kita jumlahkan. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 ketika sudah dikali 4 1/3, maka jatuhnya bukan bulan lagi, tapi hitungannya adalah minggu. Kemudian 5 dibagi 3 sama dengan 1 minggu 2 hari. Nah, sekarang kita jumlahkan antara minggu yang ini dengan minggu yang ini. Sama dengan 20 minggu ditambah 2 minggu sama dengan 22 minggu. Kemudian 6 ditambah, ini tambah 1 lagi. Yang mana? 2 minggu 5 hari ya. Ini kita jumlahkan yang semua yang minggu ya. 20 minggu tambah 1, 21. Ditambah 2, 23 minggu. Sekarang kita tambahkan yang hari. 5 tambah 2, 7. 7 hari. Sama dengan 24, sama dengan 24 minggu. Ya. Beginilah cara menghitung usia kehamilan dengan rumus 41. Sampai di sini paham? Baik, nanti kita akan latihan sesuai dengan kasus yang sudah diberikan ya. Silakan berdiskusi ke belakang, boleh, dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan berdiskusi, Ibu berikan waktu 10 menit. Kelompok 2 ini berarti tanda mungkin hamil ya. 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 Ada yang ingin ditanyakan? Berarti Bu, kalau misalkan yang kelompok 3 berarti tanda pasti hamilnya ada ya? Betul. Yang dibahas atau yang dijawab adalah khusus yang tanda pasti. Sesuai dengan tugas, sesuai dengan kasusnya. Ya. Silakan boleh menggunakan atau membuka handphone untuk mencari referensi ya. Boleh menggunakan handphone untuk mencari referensi ya. Oke, kelompok 1 sudah menentukan tanda apa sebagai yang menjadi tanda presumptif? Ada berapa? Ya, jadi kita tuh Enggak. jadi Sebutkan aja ada apa aja. tandanya tanda presumptif, itu tandanya itu belum pasti hamil gitu, karena yang kita ketahui kalau tanda pasti hamil itu kan dia nggak semua ya Bu ya, mau di pagi hari itu kan belum tentu itu hamil ya Bu. Terus dia juga
dia ngerasa kelelahan, dan dia juga ngerasa sering buang air kecil. Nah, jadi ada berapa tuh tanda presumptif yang ada di kasus tersebut? Ada sering buang air kecil, dia juga sering mual pagi hari, terus dia juga sering kelelahan dan terlambat menstruasi. Ada 4 ya. Oke, nanti dipresentasikan ya. Di kelompok 2, sudah berapa tanda yang ditemukan dari kasus tersebut? Ada 5. Ada 5 apa aja? Ada payudara sensitif, payudara juga membesar juga, terus Payudara sensitif, kemudian tampak membesar juga payudaranya, perutnya membesar, perubahan suasana hati. dan warna posinya berubah menjadi kebiruan. Ya, itu pada hasil pemeriksaan fisik ya berarti ya. Oke, bagus, nanti dipresentasikan ya. Kalau di kelompok 3, sudah berapa tanda yang ditemukan? Ada berapa tanda? Ada 3 ya. Pemeriksaan ultrasonografi, kemudian detak jantung janin yang kuat dengan gerakan janin. Oke, sudah selesai? Sudah. Nanti kita presentasikan ya. Baik, teman-teman semuanya, sepertinya setelah Ibu cek sudah selesai mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi ini ya. Sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan salah satu perwakilannya saja. Untuk kelompok 1 ini, kasusnya ini ya. Ya, silakan siapa yang mau presentasi? Oke. Baik, Ibu Susi ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 1 mengenai kasus yang dibilang Ibu. Jadi tanda yang terjadi pada Rani merupakan tanda presumptif atau tanda yang tidak pasti hamil. Terus untuk gejala dan tandanya itu yang pertama, keterlambatan menstruasi. Mengapa? Karena adanya terjadinya proses nigasi atau implantasi telur yang masuk ke dalam endometrium atau dinding rahim yang menyebabkan ovarium itu menghentikan pengetangan ovum. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat dikarenakan adanya hipervaskularisasi atau peningkatan aliran darah yang masuk ke ginjal dan adanya penekanan pada kandung kemih yang disebabkan oleh pembesaran uterus. Yang ketiga, adanya kelelahan pada ibu disebabkan oleh karena ada perubahan atau peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan ibu ini lebih mudah mengantuk dan lebih mudah lelah. Yang keempat, terjadinya mual di pagi hari atau morning sickness yang disebabkan oleh adanya peningkatan hormon human chorionic gonadotropin yang disebabkan oleh yang terjadi karena plasenta. Itu untuk tanda dan gejala kasus yang pertama. Untuk usia kehamilan yaitu 7 minggu 4 hari. Ya, betul sekali ya, 7 minggu 4 hari. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Mungkin dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Ya, Rika. Izin menambahkan dari kelompok 1, saya Cinta. Dan jadi selain dari kelelahan, anemia juga bisa menyebabkan ibu mengalami peningkatan plasma darah sehingga ibu itu mengalami anemia dan anemia tersebut menyebabkan kelelahan. Jadi selain kelelahan bisa yang lain itu anemia, Bu. Ya, betul ya. Kelompok 1 yang dijawab oleh kelompok 3 ya. Tambahannya betul? Ya, berarti benar ya. Selain dari progesteron ya yang menyebabkan rasa lelah, berikutnya juga ada karena pengenceran plasma darah ya, pengenceran plasma darah selama kehamilan sehingga itu menyebabkan anemia pada ibu hamil. Ketika ibu mengalami anemia, maka efeknya adalah ibu akan lebih cepat lelah. Begitu ya. Oke, yang berikutnya ada lagi yang disanggah atau ingin menambahkan? Sudah cukup? Ya, baik. Yang berikutnya presentasi kelompok 2, silakan. Hasil diskusinya seperti apa? Baik, saya membawakan saya dari kelompok 2 yang akan membahas tentang analisis diskusi kami. Yang pertama itu dari kelas 2 ini ada 5 tanda kehamilan hamil, di antaranya itu adalah perubahan payudara membesar diakibatkan oleh peningkatan hormon. Terus selanjutnya itu ada perut yang makin membesar. Nah, ini tuh disertakan dengan pelatihan menstruasi, diakibat juga dengan pertumbuhan janin dalam rahim. Lalu selanjutnya di sini ada perubahan suasana hati diakibatkan oleh perubahan hormon estrogen dan progesteron.
selama kehamilan dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Jadi suasana hati itu bisa berubah karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Lalu selanjutnya di sini dari hasil pemeriksaan fisik bidan juga menunjukkan segmen bawah rahim yang teraba berlunak, sehingga tanda Heger bawah rahim ini yang teraba lunak, tanda ini disebabkan oleh hormon progesteron. Lalu selanjutnya di sini ada warna portiop berubah menjadi kebiruan atau kita biasa kenal dengan cedula. Mungkin dari kelompok 2 cukup sekian, dan untuk usia kehamilannya itu yaitu adalah 28 minggu 2 hari. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya dan diskusinya. Ada yang ingin ditambahkan untuk kelompok lain atau yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baik, yang berikutnya silakan kelompok 3 yang terakhir. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Maluki, perwakilan dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan hasil analisis kami bahwa pada kasus ketiga ini menunjukkan bahwa tanda pasti hamil pada ibu. Nah, yang pertama ini dari pemeriksaan ultrasonografi. Nah, ultrasonografi ini alat untuk memastikan mengkonfirmasi kehamilan, menilai perkembangan janin, dan menentukan usia kehamilan yang tepat. Nah, yang kedua ini ada detak jantung janin yang kuat. Nah, dari pemeriksaan ultrasonografi tadi, di situ menunjukkan bahwa janin itu sedang berkembang dengan baik dan memiliki denyut jantung yang sehat. Dan yang ketiga, di situ ada gerakan janin. Dari gerakan janin dalam perut ibu, setiap harinya itu merupakan tanda pasti kehamilan. Karena gerakan janin ini biasanya dirasakan oleh ibu setelah beberapa bulan kehamilan dan menunjukkan kehidupan janin itu yang aktif di dalam rahimnya. Untuk menghitung usia kehamilannya, hasilnya itu dari 35 minggu 1 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain ada yang ingin ditambahkan dari presentasi kelompok 3? Ya, jawabannya sudah betul ya. Begitupun juga dengan menentukan usia kehamilan. Dan alhamdulillah semuanya berarti sudah paham ya mengenai bagaimana seorang bidan dapat mengidentifikasi dan mengetahui tanda-tanda kehamilan, berikut juga dengan menghitung usia kehamilan, gitu ya. Ya, baik, dengan diakhirinya diskusi kita pada hari ini, maka Ibu cukupkan sekian untuk materi pembelajaran hari ini, dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang manajemen kehamilan. Kita akan mendiskusikan bagaimana bidan menjadwalkan kunjungan ulang pada ibu hamil disesuaikan dengan trimesternya. Begitu ya. Ya, materi hari ini sudah Ibu upload di Google Classroom, begitupun juga nanti kalian hasil diskusi ini yang hari ini sudah dipresentasikan, tolong diupload ke Google Classroom di kelas asuhan kebidanan pada kehamilan. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini dan partisipasi dalam diskusi serta keaktifannya dalam diskusi. Semoga hari ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yang saya ampu. Semoga bisa menjadi gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan di program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Malatehan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.